Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya yang ini lumayan cukup membuat tercengang ya. Di mana ini ada seekor babi hutan pemirsa yang berukuran cukup besar. Ini masuk ke dalam masjid di Cianjur, Jawa Barat. Iya, pemirsa, kejadian tersebut membuat panik warga sekitar. Ayah bagong, ayah bagong. Inilah rekaman video amatir warga saat menunjukkan seekor babi hutan berukuran besar masuk ke dalam Masjid Jami Ar-Rahman di Kampung Maleber, Desa Gudang, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat. Babi hutan ini terlihat ketakutan saat pengurus masjid dan warga sudah mengepungnya. Bahkan babi hutan ini juga nyaris beberapa kali menyerang pengurus masjid dan warga saat mencoba mengusir keluar. Hingga akhirnya, babi hutan ini terpaksa dilumpuhkan di area dalam masjid. Diduga babi hutan ini masuk ke area permukiman warga saat adanya aktivitas perburuan babi hutan yang kerap merusak tanaman warga. Ke tempat mimbar gitu. Nah, anak saya tuh ngasih tahu, Pak, babi gimana? Itu di dalam masjid. Gitu. Nah, saya kan nggak. Pas lihat di pintu, oh iya, kan nggak ada yang berani. Di sini orang udah banyak, cuman nggak ada yang berani masuk. Ya saya mendalnekan gitu. Pasca kejadian ini, pengurus masjid dan warga setempat bergotong royong membersihkan area masjid, termasuk karpet dan sajadah, lantaran terdapat banyak kotoran babi hutan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut bersama nelayan berhasil membongkar pagar laut sepanjang 9 km di pesisir utara Tangerang, Banten. Pembongkaran diharapkan bisa rampung dalam 2 hingga 5 hari ke depan. Tugas gabungan dari TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla hingga nelayan kembali membongkar pagar bambu di pesisir utara Tangerang sejak Kamis pagi. Kapal dan perahu karet digunakan untuk membongkar pagar yang membentang sepanjang 30 km ini. Sejauh ini sepanjang 5 km bambu sudah dibongkar dan total sudah 9 km yang dibongkar dalam 3 hari. Pembongkaran diharapkan dapat rampung dalam 2 hingga 5 hari ke depan. Sementara itu, pemirsa, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kamis siang. Rapat tersebut membahas terkait polemik pagar laut. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP buntut dari polemik pagar laut. Rapat dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Pada rapat kali ini, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi langkah KKP dalam upaya melakukan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang. DPR juga meminta KKP untuk segera melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Komisi 4 DPR pun terus mendesak KKP untuk segera menuntaskan investigasi dan pemeriksaan untuk mengungkap pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya. Tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain, jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ada sebanyak 196 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang ditangani oleh KKP. Menteri KKP pun berjanji akan segera mengungkap siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang secepat mungkin.
Kita sedang melakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi. Sebelumnya pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ini menuai polemik. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Saat RDP berlangsung, Menteri Kelautan dan Perikanan menjawab beberapa pertanyaan dari anggota Komisi 4 DPR. Di antaranya soal kewenangan KKP serta sertifikat ilegal yang ada di kawasan pagar laut Tangerang dan Bekasi. Memiliki batasan kewenangan yang tidak bisa luas. Nah, ini kami mohon juga kepada yang mulia para anggota Komisi 4 DPR RI. Memang kita harus melakukan satu edukasi di tengah situasi zamannya broadband seperti sekarang ini. Kalau kita tidak melakukan edukasi, akibatnya seolah-olah kita yang salah. Contoh misalnya kemarin itu ketika tersiar soal ada HGB atau sertifikat HGB, yang disalahkan tuh Menteri KKP, seolah-olah Menteri KKP yang mengkapleng-kapleng, padahal tidak seperti itu gitu ya. Bahkan kami pun baru tahu setelah diumumkan oleh Menteri ATR. Tapi yang pasti yang kami ketahui berdasarkan undang-undang memang tidak boleh ada penerbitan sertifikat di laut kecuali untuk suku tertentu. Salah satu contoh adalah suku Bajo. Dan itu pun sebelum diterbitkan oleh ATR BPN harus diterbitkan dulu KKPRL. Jadi seperti itu. Nah kemudian soal yang di Bekasi, kan di Bekasi sama juga, tidak memiliki. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki izin, kalau dia memiliki izin lokal seperti HGB dan sebagainya, itu adalah di darat. Begitu dia mulai masuk ke ruang laut, dia harus mengajukan izin KKPRL ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Apabila itu tidak ada, pasti kemudian akan kita lakukan tindakan penyegelan dan kemudian kita usut sesuai dengan koridor tadi, denda administratif dan lain sebagainya. Kita tidak bisa masuk ke ruangnya. Pemirsa, jika biasanya program makan bergizi gratis digelar di sekolah, kini 300 siswa PAUD dan sekolah dasar menikmati makan bergizi gratis di KRI Banda Aceh 593. Para siswa juga dihibur oleh badut beragam karakter serta mengikuti berbagai lomba berhadiah. TNI Angkatan Laut dari Satuan Komando Lintas Laut Militer menggelar program makan bergizi di KRI Banda Aceh 593 yang tengah bersandar di dermaga Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam kegiatan ini, Kolin Lamil mengundang 300 siswa-siswi yang berasal dari sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini dengan menyajikan menu bergizi. Terdiri dari nasi, perkedel, capcay, tahu, susu, dan pisang. Ya pemirsa, selaras dengan program pemerintah makan bergizi gratis, saat ini pihak dari TNI Angkatan Laut juga melaksanakan program makan bergizi gratis. Dan saat ini saya akan langsung mengajak Anda berbincang dengan Bapak Laksda. Untuk Bapak, halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bapak boleh diceritakan mungkin bagaimana program makan bergizi gratis hari ini? Jadi makan bergizi ini tidak hanya makan bergizi saja, Mbak. Jadi memang mereka ada program kunjungan anak-anak sekolah. Dan kebetulan ini PAUD-PAUD yang hadir saat ini ada 6 PAUD di lingkungan Kompleks TNI AL. Ini merupakan PAUD binaan dari pengurus gabungan Jala Senastri Kolin Lamil. Nah kebetulan mereka punya program yang namanya program wisata bahari. Di dalamnya ada edukasi,
tadi edukasi yang kita sampaikan sesuai dengan usia. Selain edukasi mengetahui peralatan Angkatan Laut, tadi ada edukasi ya, kelihatannya lucu pakai boneka begitu. Ada lagi yang unik di dalam makan bergizi ini, Mbak. Yang pertama, bahan dasar dari makanan yang kita sajikan ini sesuai standar yang ditentukan dan diawasi. Sebelum disajikan pun juga tadi ada kita test food, bahwa makanan ini layak untuk disajikan oleh Dinas Kesehatan. Bahan dasarnya, sayurannya, ataupun bahan dasar yang lain ini didapat dari ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh prajurit dan ibu-ibu pengurus gabungan Jala Senastri Kolin Lamil. Akhirnya semuanya kena, saya bilang tadi, pembangunan karakter, pembangunan mental, gizi, serta kerohanian ini semuanya dapat. Terima kasih atas waktunya Bapak Panglima. Ya pemirsa, tadi berbincang saya sedikit dengan Bapak Panglima Kolin Lamil, di mana memang ini untuk program makan bergizi kali ini sangat menarik karena yang pertama, ini pertama kalinya dilakukan di kapal. Juga pasti anak-anak sangat senang dan juga tadi banyak sekali entah itu anak SD dan anak PAUD juga sangat antusias untuk mengikuti program makan bergizi gratis kali ini. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Laksda juga bahwa makan bergizi gratis ini juga langsung dimasak oleh chef yang biasa memasak untuk para prajurit. Jadinya ini adalah tantangan tersendiri juga bagi para chef untuk langsung memasak bagi para anak-anak untuk sesuai dengan standar makanan bergizi gratis. Dari Jakarta, Aulina Yasha dari Iqbal, iNews melaporkan. Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia berhasil mencatatkan berbagai pencapaian pengadaan energi primer sepanjang tahun 2024. PLN EPI ini terus memastikan ketersediaan energi primer yang aman, berkelanjutan, dan mendukung kebutuhan energi nasional. Untuk mendukung transisi energi, PLN EPI membuat terobosan di tahun 2024 dengan memperkuat rantai pasok biomasa, di mana PLN EPI berhasil menyediakan 1,6 juta ton biomasa untuk program co-firing pada 46 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023 di angka 1 juta ton. Di tahun 2025 sendiri, meski dihadapkan dengan berbagai tantangan baru dalam pengadaan energi, terutama akibat fluktuasi harga gas, BBM, dan batubara, namun PLN EPI berkomitmen untuk mendukung kebutuhan listrik nasional tetap kokoh dengan dukungan dari pemerintah, melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM agar pasokan batubara hingga gas aman. Kurang lebih di 47 pembangkit yang melakukan program co-firing biomasa. Dan saya kira ini mengalami peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2023 untuk biomasa hanya 1 juta, saat tahun ini kita sudah mencapai 1,64 juta tersebut. Lantas bagaimana di 2025? Saya kira 2025 memang menjadi tantangan tersendiri di tengah kondisi pengadaan energi primer yang saat ini kita tahu bahwa baik harga gas maupun harga BBM mengalami kenaikan cukup signifikan. Begitu juga terkait dengan harga batubara juga yang masih cukup tinggi. Memang ini menjadi salah satu tantangan bagi PLN EPI untuk bisa menyediakan security of supply bagi pembangkit milik PLN. Harganya masih cukup tinggi dan juga sehingga kebijakan demo ini masih tetap kita butuhkan. Kita masih membutuhkan support dari pemerintah terkait dengan batubara. Begitu juga untuk gas, saat ini juga kita sudah mulai berhitung berapa kebutuhan di tahun 2025, tetapi pasti akan mengalami peningkatan karena di sektor tenaga listrikan itu akan meningkat untuk permintaan kelistrikan ya, sehingga otomatis kebutuhan energi primer pun akan mengalami kenaikan. Untuk biomasa bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk biomasa, kebutuhan diproyeksikan meningkat dari 1,64 juta ton pada tahun 2024 menjadi 2 kali lipat menjadi 3 juta ton pada tahun 2025 untuk digunakan di 48 lokasi PLTU. Hal ini guna memastikan program transisi energi terus berjalan. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kompetisi adu teknik memotong daging sapi Australia diikuti puluhan chef profesional di Semarang, Jawa Tengah. Meskipun terbiasa mengolah aneka makanan, tetapi para chef mengaku tertantang untuk mengolah daging sapi berkualitas tinggi. Meat and Livestock Australia atau MLA menggelar kompetisi butchery and cooking di salah satu hotel di kota Semarang, Jawa Tengah.
Adu teknik memotong daging sapi Australia ditunjukkan 10 tim chef profesional dari berbagai restoran dan hotel setempat. Para chef ini diharuskan mengolah daging sapi berkualitas tinggi yang dipasok oleh distributor daging sapi Australia bersama Trade and Investment Queensland. Queensland adalah negara bagian penghasil sapi terbesar di Australia dengan nilai 7 miliar dolar Australia per tahun. 50% atau sebanyak 13.000 peternak sapi berada di negara bagian ini dan telah diekspor ke 60 negara termasuk di Indonesia. Kami percaya bahwa konsumen Indonesia akan menghargai daging sapi Queensland yang berkualitas tinggi dan diproduksi sesuai dengan prinsip keberlangsungan. Kampanye ini bukan sekedar perayaan produk unggul kami, tetapi juga penguatan hubungan perdagangan yang telah terjalin erat antara Queensland dan Indonesia. Meskipun terbiasa mengolah berbagai jenis makanan, puluhan chef profesional ini mengaku tertantang untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam mengolah daging sapi kualitas tinggi ini. Daging sapi Australia dijaga kualitasnya sejak awal hingga pengirimannya, sehingga rasanya tidak berubah dan nutrisinya terjaga. Pemerintah Australia juga memberikan yang namanya sertifikat kesehatan, sertifikasi halal. Kami juga sampai di Indonesia ada yang namanya karantina hewan. Setiap dokumen-dokumen itu diperlukan pada waktu daging sampai ke Indonesia untuk memastikan bahwa tidak ada lagi penyakit seperti penyakit kuku mulut, penyakit yang tidak diinginkan untuk dimasuk dalam Indonesia. Daging marbling ini sebenarnya karena proses pemberian makannya dan juga dari jenis bibitnya sehingga menghasilkan daging yang berkualitas. Ya, di Australia, Meat and Livestock Australia ataupun daging sapi Australia ini dijaga kualitasnya mulai dari sapi itu lahir maupun dari cara pakannya dan juga sampai proses pemotongan dan juga pengiriman ke berbagai negara. Kompetisi tahunan juru masak restoran dan hotel di Semarang ini diharapkan dapat menampilkan bakat chef Indonesia serta memperdalam pengetahuan tentang daging sapi asal Australia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemprov Kalimantan Timur untuk pertama kalinya akan menyelenggarakan turnamen maraton internasional bertajuk Maratuwaran 2025. Diselenggarakan Kabupaten Berau, ajang ini menggabungkan kegiatan olahraga sekaligus mempromosikan pariwisata setempat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menggelar event lari bertajuk Maratuwaran 2025. Event lari maraton berskala internasional ini digelar pada tanggal 15 Februari 2025 mendatang sebagai bagian dari rangkaian ulang tahun Kalimantan Timur. Tidak hanya sebagai kegiatan olahraga saja, event Maratuwaran 2025 ini digelar untuk memperkenalkan Pulau Maratua kepada wisatawan baik domestik ataupun mancanegara sebagai destinasi wisata premium yang menarik sekaligus pilihan destinasi sports tourism unggulan. Event Maratuwaran 10 dan 5K di Pulau Maratua. Kesiapan peserta dan juga langkah-langkah sudah kita lakukan dan akan kita lakukan tadi sudah tersampaikan kepada teman-teman media. Prinsipnya event ini adalah dalam rangka tidak hanya dari aspek prestasi tetapi juga akan mendorong penguatan ekonomi lokal di Kalimantan Timur. Dan lebih penting adalah kita ingin merajut daerah-daerah yang selama ini tidak terperhatikan seperti Maratua yang berada di remote area bisa diperhatikan oleh dunia ke depan. Rencananya event Maratuwaran 2025 ini akan diikuti oleh 600 pelari umum dari tanah air serta dari Kenya dan juga Ethiopia dengan jarak 5 km dan 10 km. Pihak penyelenggara juga menyediakan hadiah sebesar total Rp780 juta untuk pemenang lomba. Dari Jakarta, Muharlin, Dias Triawan, iNews melaporkan.